Shalom saudara-saudara. Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati, diberkati Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah ayah yang pasrah pada dosa anak-anaknya. Dari 1 Samuel 3 ayat 17-18. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami agar kami bisa memahami firman-Mu, mengimaninya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan menyegarkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya, dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Apa yang disampaikan Samuel kepada Eli? Samuel menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, yaitu Allah akan menghukum keluarga Eli untuk selamanya, dan tidak ada korban sembelihan yang bisa menghapuskan kesalahan mereka. Ya, Allah begitu murka kepada Eli yang membiarkan anak-anaknya terus berbuat dosa dan menghina Tuhan. Nah, respon Eli atas kemarahan Tuhan itu benar-benar bikin saya bingung. Eli hanya berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Astaga, ini benar-benar mengherankan saya. Mengapa Eli begitu pasrah, bahkan terkesan tidak peduli akan nasib anak-anaknya? Dia seakan-akan putus asa dan menyerah pada keadaan. Memang ada yang beranggapan bahwa sikap Eli ini menunjukkan ketundukannya dalam menerima hukuman Tuhan. Dia pasrah di bawah kehendak Tuhan karena dia sadar dia salah. Dia tidak mendidik anaknya dengan baik. Dia sadar bahwa dosa-dosa kedua anaknya itu sudah benar-benar keterlaluan. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa melawan rencana Allah. Dia siap menanggung semua konsekuensi dari dosa-dosa dirinya dan anak-anaknya. Ya, saya bisa menerima penafsiran seperti itu. Tapi yang mengherankan adalah, mengapa Eli memilih untuk pasif, menerima begitu saja hukuman Allah, dan bukannya berusaha untuk bertobat? Seharusnya sebagai seorang ayah yang ingin menyelamatkan anak-anaknya dari murka Tuhan, harusnya Eli langsung memerintahkan pertobatan besar-besaran. Dia panggil anak-anaknya dan memberitahukan bahwa hukuman Tuhan sudah menanti mereka. Masalah Tuhan akan mengampuni atau tidak, yaitu lihat nanti saja. Yang penting kita bertobat dulu. Memang Tuhan sudah bilang bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan untuk selamanya. Atau dengan kata lain, tidak akan ada lagi pengampunan. Tapi, bukankah tidak ada salahnya mencoba memohon kemurahan hati Tuhan untuk yang terakhir kalinya? Eli pasti tahu bahwa Simson juga pernah ditinggalkan Tuhan. Namun saat dia berseru untuk yang terakhir kalinya, Tuhan kembali berbelas kasihan kepada Simson. Kita juga tahu bahwa Daud berbuat dosa yang demikian keji di hadapan Tuhan. Tapi dia berusaha melembutkan hati Tuhan dan memohon pengampunan. Dan Tuhan mengampuninya meskipun anaknya tetap mati. Raja Niniwe yang jelas-jelas tidak mengenal Allah justru berkata, kita harus bertobat. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal sehingga kita tidak binasa. Dan Niniwe diampuni. Tapi mengapa imam besar Israel yang jelas-jelas mengenal bahwa Allah itu Maha Pengampun justru tidak bertobat? Malah pasrah saja menantikan hukuman atas dirinya dan anak-anaknya. Dalam hal ini, Raja Niniwe, si penyembah berhala itu, justru lebih rohani dari Imam Eli. Saya berpikir ya, seharusnya sebagai seorang ayah yang mengasihi keluarga dan sebagai seorang imam besar pemimpin spiritual, Eli mengambil sikap tegas. Dia harus mengajar anak-anaknya agar mereka bertobat. Tidak peduli si anak marah atau mengamuk. Paling tidak, untuk yang terakhir kalinya, Eli bertindak dengan benar di hadapan Allah. Siapa tahu Allah akan mengampuni keluarga mereka.
Tapi Eli tidak berani dan tidak mau melakukannya. Dan akhirnya Eli dan anak-anaknya pun mati dengan tragis. Saudara-saudara, poin yang paling penting dari seluruh kisah Eli ini adalah, pertama, maukah kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Allah? Jika kita bertobat, Alkitab mengatakan kita sedang menghormati Tuhan. Tetapi jikalau kita tidak bertobat, maka kita sedang menghina Allah. Yang kedua, orang tua harus memimpin kerohanian anak-anak mereka. Harus mendidik mereka untuk takut akan Tuhan. Suatu saat, orang tua akan berdiri di hadapan tahta Kristus untuk mempertanggungjawabkan tugas mereka ini. Jangan lalai, saudara-saudara. Yang ketiga, anak-anak muda harus mau membuka hati untuk menerima didikan Tuhan melalui orang tua. Ingat, orang tuamu bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Saat mereka mendidikmu, itu adalah untuk keselamatan jiwamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu peka akan teguran Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk bisa bertobat dengan sungguh-sungguh dari semua dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati, Tuhan Yesus memberkati.